Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu minta satu orang memimpin kita dalam doa ya. Oke, berdoanya sudah selesai. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, kita nyanyi dulu ya. Judul lagunya itu Lihat Kebunku. Semuanya tahu itu lagu toh? Oke, kita mulai ya. Lihat kebunku penuh ada yang putih, setiap hari ku siram semua, mawar berarti semuanya indah. Wah, seru sekali lagunya. Di dalam lagu itu kita tadi menyebut nama-nama bunga toh. Jadi untuk diketahui kalau bunga itu bagian dari tumbuhan ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bagian tumbuhan. Siapa yang sudah melihat tumbuhan? Oke, kita mulai ya. Jadi dalam sebuah tumbuhan, misalnya pohon, itu ada yang namanya akar. Akar di sini adalah bagian dari organ tumbuhan. Halo semuanya, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat video tentang latihan cara berbicara kami sebagai calon guru SD. Perkenalkan, saya Cecilia Jelianur dengan NPM 24103068. Perkenalkan, nama saya Claudia Sofina Midas dengan NPM 24103080. Saya Hendina AB, NPM 24103078. Selamat menyaksikan! Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu minta satu orang memimpin kita dalam doa ya. Oke, berdoa sudah selesai. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, kita nyanyi dulu ya. Nyanyi lagu Lihat Kebunku. Semuanya tahu ini lagu toh? Oke, kita mulai ya. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Wah, seru ya. Di dalam lagu itu kita menyebut nama-nama bunga tuh. Jadi untuk diketahui kalau bunga itu bagian dari tumbuhan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Siapa yang sudah melihat tumbuhan? Oke, kita mulai ya. Jadi dalam sebuah tumbuhan, misalnya itu pohon, itu ada yang namanya dengan akar. Akar itu adalah bagian dari organ tumbuhan yang letaknya itu di dalam tanah. Akar ini memiliki fungsi utamanya yaitu menyerap air, mineral, dan untuk mengokohkan tumbuhan. Nah, air yang diserap akan naik lewat batang ya, yang dimana batang sebagai jalan atau jembatan yang tugasnya untuk membawa air dan makanan. Kemudian selain akar dan batang, ada juga organ tumbuhan yang namanya daun. Daun di sini itu sebagai kokinya tumbuhan, yang dimana dia di sini untuk memasak makanan untuk tumbuhan itu sendiri dengan bantuan sinar matahari. Proses memasak ini disebut dengan fotosintesis. Jadi fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Selanjutnya, selain akar, batang, dan daun, ada juga yang namanya bunga. Bunga itu bagian yang paling indah dari tumbuhan. Fungsinya itu untuk perkembangbiakan. Jadi anak-anak, di dalam bunga itu ada yang namanya dengan benang sari dan putih. Benang sari itu sebagai alat kelamin jantan pada bunga, sedangkan kalau putih itu sebagai alat kelamin betina pada bunga. Nah, bunga itu sendiri yang akan menarik serangga untuk membantu proses penyerbukannya. Proses penyerbukan ini yang disebut sebagai proses perpindahan serbuk sari dari kepala sari ke kepala putih pada bunga. Nah, melalui proses ini akan terjadi yang namanya tumbuhan pada tumbuhan, sehingga tumbuhan akan menghasilkan buah dan biji. Nah, yang terakhir itu kalau penyerbukan berhasil, bunga itu bisa menjadi buah. Di dalam buah itu sendiri ada yang namanya biji. Nah, biji ini kalau kita tanam kembali itu bisa menghasilkan tumbuhan baru. Jadi anak-anak, seperti itu siklus perkembangbiakan pada tumbuhan. Oke, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang bagian-bagian dari tumbuhan.
Jadi, bagian dari tumbuhan itu terdiri dari akar, batang, daun, dan buah. Oke, semuanya sudah mengerti toh? Sekarang Ibu mau tanya, Ibu mau tes, apakah kalian benar-benar paham atau tidak? Siap ya? Yang pertama, bagian tumbuhan manakah yang berfungsi untuk menyerap air? Yang kedua, sebutkan satu fungsi dari daun. Wah, kalian hebat ya. Berarti kalian sudah paham semua tentang bagian-bagian dari tumbuhan. Jadi, tumbuhan itu adalah makhluk hidup yang mempunyai bagian-bagian yang penting. Oleh karena itu, mari kita saling menjaga tumbuhan yang ada di sekitar kita. Oke anak-anak, jadi pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak semua ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, Ibu minta satu orang memimpin kita dalam doa. Baik, berdoa sudah selesai. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke teman-teman, demikian saja video singkat tentang latihan cara berbicara kami sebagai calon guru SD. Terima kasih.